Di sini aku pakai 1 kg ayam. Sebelum dimasak, kita marinasi dulu dengan jeruk nipis, garam, dan merica, lalu kita biarkan selama 15 menit. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, kita siapkan bahan sausnya. Bawang putihnya aku cincang halus biar wangi aromanya keluar semua. Jahenya aku iris tipis. Untuk bawang bombaynya, aku akan potong memanjang seperti ini. Teman-teman bisa potong sesuai selera. Dan untuk daun bawangnya, kita rajang halus. Ini nanti kita pakai untuk taburan. Potong-potongnya sudah selesai, sekarang kita goreng ayamnya. Goreng ayamnya pakai api besar, agar matang sempurna sampai ke dalam dan tekstur ayamnya tetap lembut. Kalau sudah, kita angkat dan tiriskan. Sekarang kita buat sausnya. Lelehkan 3 sendok makan margarin, lalu kita tumis bawang putih dan jahe sampai wangi. Kita masukkan juga bawang bombaynya, kita tumis sampai bawang bombaynya layu. Kita kecilkan api, lalu kita masukkan kecap Inggris, kecap asin, saus tiram, dan juga saus tomat. Kecap manisnya kita masukkan sekitar 2-3 sendok makan. Aduk cepat biar tidak gosong. Lalu kita masukkan garam dan merica. Kita masukkan ayamnya, lalu kita aduk sampai ayamnya terbalut bumbu. Aku masukkan air sekitar 1 gelas. Air ini akan membantu bumbu untuk meresap ke dalam ayam. Ini kuahnya sudah mendidih. Aku akan kentalkan kuahnya dengan larutan maizena. Kalau teman-teman suka kuah yang lebih encer, larutan maizena ini bisa di skip ya teman-teman. Sebelum diangkat, kita taburi dulu dengan daun bawang. Aduk sebentar, lalu kita matikan api. Ayam goreng saus mentega siap disajikan. Rasanya manis, gurih, meresap bumbunya dan empuk ayamnya. Bahannya teman-teman bisa cek di video atau di deskripsi, sudah aku tulis lengkap dengan takarannya. Kita langsung ke proses, iris-iris bawang putih, ini pakai 2 siung. Kita iris juga cabenya, pakai cabai besar, merah dan hijau, masing-masing 1 aja. Kita potong-potong memanjang seperti ini. Lanjut dibelah-belah atau silahkan potong sesuai selera. Selain cabai yang dipotong ini, kita juga pakai cabai ulek. Ini sekitar 3 buah cabai merah keriting, dihaluskan. Ini tahu putihnya kita pakai 4 kotak kecil. Ini kita potong-potong. Ini tahu putih biasa aja, aku beli di pasar, tapi aku pilih yang lembut. Tahu putih ini nanti aku mau langsung tumis aja, jadi nggak perlu digoreng dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman lebih suka tahu yang digoreng, silahkan teman-teman goreng tapi jangan terlalu kering. Atau bisa juga kita pakai tahu coklat siap pakai.
Potong-potong tahunya sudah selesai, sementara kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 2 butir. Teman-teman bisa sesuaikan mau lebih banyak telurnya jadi 3 butir atau mau lebih banyak tahunya, silahkan teman-teman sesuai selera aja. Telurnya kita kocok rata, lalu selanjutnya kita sisihkan, kita potong-potong daun bawang. Daun bawangnya pakai secukupnya, ini sekitar 2 batang. Kita potong panjang-panjang. Potong-potongnya udah selesai, selanjutnya kita siapkan wajan, lalu panaskan minyak. Ini aku pakai sekitar 2 atau 3 sendok makan. Kalau udah panas, ini aku mau masukkan telur untuk aku bikin orak-arik. Tunggu beberapa saat sampai telurnya agak set bagian bawahnya. Selanjutnya kita aduk-aduk membentuk orak-arik telur. Nah ini biar telurnya bisa cakep, bagus bentuknya dan wangi, nggak amis. Pakai minyaknya jangan terlalu sedikit. Pastikan minyaknya cukup untuk mematangkan telurnya. Kalau udah mateng, selanjutnya kita sisihkan dulu telurnya. Dengan wajan yang sama, kita akan mulai tumis bumbunya. Di sini aku nggak nambahin minyak lagi, jadi pakai sisaan minyak yang tadi, bekas telur. Kita tumis bawang putih, cabai merah dan cabai hijaunya sampai harum. Ini cukup ya, cukup sampai layu kayak gini. Selanjutnya kita masukkan tahu putihnya. Kita aduk pelan biar tahunya nggak hancur. Ini cabai uleknya kita masukkan sekalian, lalu kita aduk rata kembali. Tumisnya sampai bumbu merata dan sampai cabainya nggak berbau langu. Kemudian togenya kita masukkan, sekaligus juga kita masukkan telur orak-ariknya. Bubuhi dengan garam, ini sekitar 1 sendok teh. Kasih juga saus tiram sekitar 1 sendok makan. Aduk sampai rata dan tumis sampai togenya layu. Biar tambah gurih, aku juga pakai kaldu bubuk. Di sini aku pakai Royco, secukupnya aja. Kasih juga sedikit gula untuk menyeimbangkan rasa. Lalu kita aduk kembali sampai merata. Jangan lupa cicipi rasanya dan tambahkan bumbu seperlunya. Silahkan sesuaikan dengan selera. Terakhir kita masukkan daun bawang, lalu aduk kembali, masak sampai daun bawangnya agak layu. Nah ini tampaknya masakan kita udah mateng, udah bisa diangkat. Masaknya juga memang jangan terlalu lama biar togenya juga masih seger, tahunya masih lembut. Kalau sudah, matikan api dan masakan siap dihidangkan. Tumis toge, tahu dan telur siap dinikmati dengan nasi ataupun tanpa nasi. Sudah komplit, ada sayurnya, ada protein hewani, protein nabati, udah nggak perlu lauk lain lagi. Masaknya gampang, bahannya juga murah.
Rasanya enak, silahkan teman-teman buktikan sendiri, ini sangat recommended buat dicoba. Bahan yang pertama, ayam kita pakai 750 gram, bumbu racik 1 saset, dan kecap manis 5 sendok makan. Cara masaknya juga mudah, kita campur aja semua. Yang pertama kita siapkan ayam, lalu masukkan 1 saset bumbu racik ayam ungkep. Lalu kita masukkan juga kecap manisnya, ini kita pakai sekitar 5 sendok makan. Air kita masukkan sekitar 500 ml. Kita nyalakan api kompornya, lanjut kita aduk sampai rata. Masak ayam sampai kuahnya mendidih, lalu kita aduk kembali sampai ayam terendam dan merata bumbunya. Kita tutup pancinya. Kita masak pakai api kecil aja dan masak sampai bumbu meresap dan kuahnya menyusut. Nah, seperti ini tampilan ayam yang sudah meresap bumbunya. Ayam menjadi berwarna lebih gelap dan kuahnya mengental. Kita aduk aja agar ayam terbalut bumbu dan kita lanjut masak sebentar lagi. Masaknya jangan sampai kuahnya habis karena kuahnya akan kita pakai jadi bumbu olesan. Kita matikan api lalu kita biarkan dingin. Biar ayamnya tetap lembut dan juicy, jangan angkat ayamnya sebelum dingin. Jadi biarkan ayamnya dingin dulu baru kita angkat dari kuahnya. Nah, ini dia ayam ungkep yang sudah siap untuk dibakar. Sisa kuahnya akan kita pakai jadi bumbu olesan. Kita tambahkan 1 buah jeruk limau, biar ayam bakarnya makin wangi dan seger. Kita panaskan alat bakarnya di atas kompor, aku pakai teflon. Olesi teflonnya dengan margarin tipis-tipis aja biar ayamnya nggak lengket. Bakar ayamnya pakai api kecil aja biar nggak gosong. Dan ayamnya kita tata rapat-rapat aja biar bisa sekali bakar, sekali panggang. Kita olesi ayamnya dengan bumbu olesan yang sudah kita siapkan tadi. Oleskan tipis-tipis aja dan merata. Jangan lupa kita balik ayamnya biar nggak gosong dan matangnya lebih merata. Biar makin legit, kita olesi bumbunya di kedua sisinya. Nah, ini tuh wanginya udah kecium, udah harum banget. Pasti enak banget dimakan pakai nasi anget dan sambal. Sambalnya bisa sesuai selera, bisa sambal terasi, sambal tomat, atau sambal kecap. Kalau sudah, kita angkat aja ayamnya dan segera kita sajikan. Ini dia ayam bakar 3 bahan. Bahannya simple, cara bikinnya juga mudah. Rasanya gurih, manis, meresap, dan legit. Teksturnya lembut dan juicy. Dicocol sambal dan dimakan pakai nasi anget, enak banget. Bisa banget jadi salah satu resep favorit yang enak dan anti gagal. Oke, kita mulai persiapkan bahannya. Yang pertama, kita pecahkan 3 butir telur. Kasih sedikit garam. Lalu kita kocok rata, nggak perlu terlalu lama, asal kuning dan putihnya nyatu. Telurnya kita sisihkan dulu, lanjut kita iris baksonya.
Kita pakai sekitar 10 butir, diiris tipis-tipis aja. Kalau semua bakso sudah diiris, kita sisihkan dulu. Lanjut kita iris bawang bombay, kita pakai setengah butir. Diiris jangan terlalu halus biar ada teksturnya. Bawang putih 2 siung kita cincang halus. Nah, ini nanti aroma tumisan yang wangi datangnya dari bawang putih. Biar rasanya nggak enak, kita pakai tomat. Ini cukup 1 buah, kita potong-potong. Saran aku, tomat ini jangan di skip karena tomat akan ngasih rasa seger, jadi rasanya nggak enak. Kita juga pakai daun bawang. Daun bawang ini kita iris kasar-kasar aja, nanti akan masuk di akhir biar tetap seger dan nambah aroma. Nah, persiapan bahannya sudah selesai, lanjut kita panaskan minyak sekitar 2 sendok makan. Kalau minyak sudah panas, kita masukkan telur, bikin orak-arik. Masaknya jangan kelamaan, cukup sampai set aja, jadi telurnya masih lembut. Aduk perlahan agar telur menjadi gumpalan yang cukup besar dan gak terlalu hancur. Masaknya jangan terlalu lama, biar nanti tekstur telurnya lebih empuk waktu dimasukkan ke tumisan. Kalau sudah orak-arik telurnya, kita sisihkan dulu. Ini orak-arik telurnya lembut, fluffy, dan gak kering. Akan lebih empuk dan nyerap bumbu pas dimasukkan ke tumisan. Pakai sisa minyak yang tadi, kita tumis bawang bombay dan bawang putih sampai harum. Nah, di tahap ini aromanya udah wangi banget, padahal baru tumis bumbu. Selanjutnya kita masukkan tomat. Tumis sampai tomatnya layu dan keluar sedikit air. Selanjutnya kita masukkan bakso yang sudah kita iris. Lalu kita masukkan juga orak-arik telur. Aduk pelan-pelan supaya telurnya tetap cantik dan gak hancur. Kalau sudah, kita masukkan bumbunya. Ini garam dan kaldu bubuk. Juga kita pakai lada hitam biar rasanya makin komplit. Aduk sampai garam dan bumbunya rata. Nah, biar gurih kita kasih saus tiram. Sedikit aja, sekitar 1 sendok makan. Kita juga pakai kecap manis. Aku pakai 3 sendok makan. Kalian bisa sesuaikan dengan selera. Aduk lagi sampai merata. Kita cicipi rasanya. Kalau rasanya sudah pas, kita kasih sedikit air, ini sekitar 150 ml. Air ini membantu bumbu lebih meresap dan telurnya jadi lebih lembut, legit, dan gak kering. Masak sebentar aja sambil diaduk sampai bumbu meresap dan airnya menyusut. Terakhir kita taburkan daun bawang. Aduk lagi sebentar. Lalu masakan ini bisa diangkat dan siap disajikan. Dan ini dia tumis telur bakso simpel andalanku. Rasanya enak, gurih, dan sedikit manis. Paling nikmat dimakan anget-anget dengan nasi putih. Menu ini sederhana tapi rasanya istimewa, bikin nambah nasi dan nagih.
Kalau kalian punya telur dan bakso, lebih suka dimasak apa? Share di kolom komentar ya. Untuk ayamnya, ini aku sudah remas pakai jeruk nipis, lalu dicuci bersih. Setelah itu langsung saja kita campurkan bumbunya. Ini aku setengah kilogram ayam pakai 1 saset bumbu karena nanti akan dibikin kremesan. Jadi jangan khawatir ini nggak akan keasinan. Kalian boleh pakai bumbu instan yang lain, tapi jujur pakai Kobe selera ini rasanya mirip banget bumbu ulek. Udah ada parutan lengkuasnya. Balur bumbunya sampai merata sambil diremas-remas agar lebih menyerap bumbu. Kalau sudah kita diamkan selama 15 menit biar bumbunya meresap. Atau kalian bisa marinasi semalaman di kulkas, jadi malam dibumbuin, paginya tinggal digoreng. Nah, ini sudah 15 menit, bumbunya udah meresap. Kita pecahkan 1 butir telur. Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Diaduk-aduk sebentar. Lalu tambahkan 200 ml air. Aduk sampai semua bumbu merata dan tidak ada gumpalan tepungnya. Larutan tepung dan telur ini yang nanti akan kita jadikan kremesan, dan parutan lengkuas dari bumbu selera bikin rasa dan aroma ayam kremesnya jadi makin wangi. Selanjutnya, ayam ini siap digoreng. Kita panaskan wajan dan tuang minyak yang banyak biar ayamnya terendam selama digoreng. Kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan ayamnya satu persatu agar tidak lengket satu sama lain. Goreng dengan api sedang, jangan lupa dibalik agar ayam matang merata. Banyak yang khawatir nggak matang kalau ayamnya nggak diungkep, tapi kalau kalian ikuti step-step di video ini, aku yakin ayamnya akan matang walaupun tidak diungkep. Ayam goreng tanpa diungkep itu teksturnya lebih juicy dan moist. Kalau kalian tim ayam diungkep atau tidak diungkep? Balik lagi ke penggorengan, kalau ayamnya sudah setengah matang, kita tuang-tuang sisa bumbunya, yang ini nanti akan jadi kremesannya. Sebelum menuang adonannya, kita aduk dulu, jadi kalau ada yang mengendap bisa tercampur kembali. Hati-hati jangan langsung diaduk, biar kremesannya nggak menggumpal. Lanjutkan menggoreng sampai ayamnya matang dan kremesannya crispy. Kita cek ayamnya, kalau sudah golden brown tapi masih ada sedikit basah, kita lanjutkan goreng sebentar lagi. Nah, kalau sudah kayak gini, ayamnya sudah matang, kita angkat dan tiriskan dengan saringan. Ayamnya garing dengan kremesan kriuk di luarnya, tapi dalamnya tetap lembut, juicy meskipun tidak diungkep. Sisa adonannya kita goreng juga biar kremesannya makin banyak. Dengan takaran yang aku pakai ini, aku dapat kremesan 4 kali goreng sampai larutan bumbunya habis. Tips untuk dapat kremesan yang renyah, kriuk, dan bersarang bagus, gorengnya harus pakai minyak yang benar-benar panas. Tuangnya agak tinggi dan jangan diaduk. Nah, kalau sudah kering seperti ini, tinggal kita lipat dan diangkat. Nah, ini dia kremesannya. Cakep kan? Lanjutkan goreng semua adonan sampai habis. Ayam goreng kremes tanpa ungkep, ayamnya gurih, wangi lengkuas, bumbunya meresap sampai ke dalam. Kremesnya gurih, kriuk, mantep banget dimakan pakai nasi anget dan sambal. Yang mau tahu yuk langsung simak saja resepnya.
Pertama kita siapkan daging sapi iris tipis, ini sebanyak 180 gram. Saori saus bulgogi, praktis banget, nggak perlu tambahan saus lain lagi. Kita pakai 4 sendok makan. Kalau kalian pakai saori sasetan, pakai 1 saset udah cukup. Aduk sampai daging dan saus tercampur rata, lalu lanjut marinasi sambil kita siapkan bahan yang lainnya. Daun bawang kita pakai 1 batang, kita potong-potong lalu sisihkan. Bawang bombay ini pakai ukuran sedang, kita pakai setengah aja, jadi bawang bombaynya kita belah jadi 2. Bawang bombaynya kita rajang kasar lalu kita sisihkan. Kita juga pakai wortel, 1 buah yang ukuran sedang, ini sekitar 80 gram. Sudah dikupas dan dicuci bersih. Wortelnya kita iris tipis, lanjut kita iris bentuk korek api. Balik lagi ke daging yang tadi kita marinasi, kita tambahkan wortel, bawang bombay, dan daun bawang. Kalau sudah, kita campur rata lalu siap dimasak. Kita panaskan minyak sekitar 2-3 sendok makan. Masukkan daging lalu kita tumis sampai berubah warna. Masaknya pakai api besar agar daging cepat matang dan aromanya harum. Ini kita aduk-aduk biar dagingnya nggak saling menempel. Jadi dagingnya kepisah-pisah, bisa matang merata. Dimasak pakai api besar, dia akan keluar airnya, lalu kita masak sampai airnya habis. Ini wanginya udah kecium dan dagingnya udah mateng, udah empuk. Sayurannya juga udah mateng, siap untuk diangkat. Simple banget, cukup 15 menit dari awal persiapan sampai daging matang seperti ini. Rasanya juga enak, anti gagal dan dijamin bakal ketagihan. Beef bulgogi super simple siap disajikan dengan taburan daun bawang dan wijen.